Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mil Umri dan masih di channel Mister Mili. Hari ini kita akan latihan dan juga belajar lanjut lagi ya terkait dengan persiapan tes KDCAT dengan materi bahasa Indonesia. Ini banyak request dari teman-teman. Katanya, "Bang, sekali-sekali bahas tentang bahasa Indonesia." Kemudian katanya request juga terkait dengan materi-materi, contoh-contoh soal dari bahasa Indonesia. Dan ini dari peserta yang baik DM ataupun mereka chat ya melalui WA, banyak yang bilang bahwa kalimat efektif mereka banyak mendapatkan soal untuk tes tahun ini. Nah, kita akan bahas terkait dengan kalimat efektif ini agar teman-teman yang belum tes kalian tentunya bisa semakin menjadi persiapan untuk menghadapi tes SKDCAT yang nanti akan kalian lalui. Tetapi sebelum itu teman-teman silakan bantu subscribe channel ini seperti biasa bagi teman-teman yang ingin melihat materi latihan soal yang mungkin kelewatan, kalian bisa cek di playlist. Ada banyak di sini kalian bisa belajar ya, ada materi tentang TWK, nasionalisme, kemudian TIU, TKP juga ada. Agar teman-teman pastinya semakin siap dalam menghadapi tes SKDCAT. Baik, sebelum itu saya akan masuk terlebih dahulu ya, memberikan sedikit materi bagi teman-teman semuanya agar kalian bisa semakin memahami apa itu kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun secara tepat, ringkas, mudah dimengerti oleh pendengar atau pembaca. Jadi pada intinya kalimat efektif itu merupakan sebuah kalimat saat kita membacanya, kita paham akan makna kalimat tersebut. Kita mengerti dengan gampang, dengan mudah untuk memahami setiap kata atau pengertian dari kalimat tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat efektif. Kemudian dalam kalimat efektif tersebut ada beberapa unsur yang harus ada pada sebuah kalimat tersebut agar dapat dikatakan kalimat itu merupakan kalimat efektif. Yang pertama adalah kehematan kata, ya. Jadi syarat pertama sebuah kalimat bisa dikatakan menjadi kalimat efektif adanya kehematan kata. Nah, di sini ada beberapa aturannya. Yang pertama, hindari kata yang memiliki makna yang sama. Jadi, dalam kalimat efektif tidak pernah menggunakan kata yang sama atau dalam artian sinonim ya. Kalau ada kata yang sama berarti itu bukan kalimat efektif. Contohnya apa? Budi membersihkan rumah agar supaya. Sudah agar, sudah supaya. Ini adalah bentuk sinonim. Jadi artinya memiliki makna yang sama. Jadi cukup digunakan satu saja. Budi membersihkan rumah agar tidak kotor, atau misalnya Budi membersihkan rumah supaya tidak kotor ya. Jadi tidak menggunakan dua kata yang sama dalam satu kalimat. Yang kedua adalah hindari kata yang sudah memiliki pengertian jamak. Pengertian jamak itu artinya memiliki makna yang banyak. Contoh kalimatnya apa? Terdapat banyak hal-hal yang harus dihindari. Sudah banyak dan hal-hal. Ini kan maknanya sama ya. Banyak itu merupakan bentuk yang jamak, hal-hal juga bentuk yang jamak. Kata yang pasnya atau efektifnya adalah terdapat banyak hal, jadi halnya satu saja yang harus dihindari. Atau misalnya terdapat hal-hal yang harus dihindari. Jadi kata banyaknya dihapus. Nah, itu boleh juga. Atau contoh lain, semua pegawai-pegawai. Nah, ini. Semua pegawai-pegawai. Kita bacaannya aja ini rancu ya. Kita bacanya saja ini kayak ada yang aneh. Jadi cukup kata yang kita ambil itu adalah pegawainya dicoret satu atau dihapus satu. Jadi semua pegawai sedang mengadakan rapat atau pegawai-pegawai sedang mengadakan rapat. Ini kan semua dan pegawai-pegawai ini maknanya sama. Aturan ketiga, hindari kata yang mengandung unsur hiponim. Unsur hiponim itu unsur apa? Hiponim itu adalah kata yang memiliki cakupan yang sama dengan kata yang lainnya. Jadi biasanya ada beberapa kata yang memiliki maknanya itu sama. Contohnya seperti ini. Buah nanas, buah semangka adalah buah kesukaan adik. Buahnya diulang sebanyak 3 kali ya. Jadi ini merupakan kalimat yang kurang efektif. Kenapa dikatakan kurang efektif? Di sini sudah menjelaskan ada nama buahnya, nanas, semangka. Orang sudah tahu kalau nanas berarti itu adalah buah. Kalau semangka itu adalah buah. Kecuali kalau di sini kan tidak ada penjelasannya, kesukaan adik. Kalau kata buahnya dihapus, maka akan
tidak jelas apa yang menjadi kesukaan adik tersebut. Nah, jadi yang paling benar adalah nanas semangka adalah buah kesukaan adik. Jadi kata buahnya sudah terwakili dengan kata nanas dan juga kata semangka. Nah, itu yang dimaksud dengan hiponim ya, kata yang memiliki cakupan yang sama dengan kata yang lain. Nah, jadi kalimat yang tepat adalah nanas semangka adalah buah kesukaan adik. Jadi kalau misalnya ada nama buah, kemudian warna ya, itu merupakan sesuatu yang kita semua sudah tahu. Misalnya warna merah ya. Nah, cukup merah saja. Tidak perlu kita menambahkan warna karena merah tersebut sudah mencakup unsur warna. Kecuali misalnya warna yang disukai. Nah, ini kan tidak ada yang menjelaskan warnanya warna apa misalnya. Jadi tetap bisa ditambahkan kata warna. Itu yang dimaksud dengan kehematan kata. Kedua, bahasa dan makna kalimat yang logis. Nah, sebuah kalimat efektif tersebut harus logis, artinya mudah dipahami dan diterima oleh akal. Nah, aturannya apa? Kalimat dapat diterima oleh akal dan nalar. Contohnya, waktu dan tempat kami persilakan. Jadi yang dipersilakan ini adalah waktu dan tempatnya. Ini kan sering sekali kalau MC ya bilang, pembawa acara bilang, waktu dan tempat kami persilakan. Ini sebenarnya salah. Memang kita paham maknanya, tetapi kalau secara aturan, secara kalimatnya ini merupakan kata atau kalimat yang tidak efektif. Yang efektifnya bagaimana? Kepada saudara Adi misalnya, kami persilakan. Nah, yang dipersilakan jelaskan orang, saudara Adi. Nah, ini yang dimaksud dengan kalimat efektif. Jadi masuk ke dalam akal dan nalar, tentunya kalimat tersebut menjadi kalimat yang logis. Atau contoh lain, salah satu makanan yang enak adalah bakso dan mie goreng. Nah, salah satu. Salah satu artinya ada satu, sedangkan di sini ada dua makna atau dua kata, bakso dan mie goreng dengan kata penghubung dan. Artinya ini bukan satu. Ini adalah dua ya, dua kata. Nah, jadi ini kalimat yang tidak logis. Yang tepat adalah makanan yang enak adalah bakso dan mie goreng. Jadi salah satunya itu tidak menjelaskan dua hal atau dua makanan tersebut. Contoh lain, jenazah yang ditemukan itu sebelumnya sering lewat depan rumah. Nah, ini juga rancu ya. Kok jenazah yang ditemukan sebelumnya sering lewat depan rumah? Nah, ini sebenarnya kita paham maksudnya. Tetapi kalau dalam sebuah kalimat, ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Yang efektif harus ditambah keterangan. Jadi, kapan? Waktunya kapan? Ya, dia lewat depan rumah tersebut. Kalau jenazah yang ditemukan itu sebelumnya sering lewat depan rumah, berarti jenazahnya yang lewat depan rumah ya. Tetapi kalau kita menambahkan sebelum meninggal, jenazah yang ditemukan itu sering lewat depan rumah. Nah, ini kata atau kalimat yang efektif. Jadi kalau ini maknanya adalah berarti jenazah tersebut sering lewat depan rumah. Jadi kalimatnya merupakan kalimat yang tidak logis dan juga pastinya tidak efektif. Ketiga, keparalelan atau sejajar. Jadi kalimat tersebut memiliki kesamaan atau sejajar bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Contohnya apa? Urutan membuat makanan yang benar dimulai dari menyiapkan bahan, mencuci, dan dimasak dengan api kecil. Nah, ini salah. Yang mana yang dimaksud dengan paralel tersebut atau sejajar? Ini ya. Kalau kata kerjanya harus kata kerja semua. Menyiapkan, mencuci. Kemudian ini dimasak. Harusnya memasak ya. Nah, urutan membuat makanan yang benar dimulai dari menyiapkan bahan, mencuci, dan memasak. Nah, ini yang disebut dengan paralel. Artinya satu kesatuan dan memiliki saling keterkaitan. Itu ya. Keempat, kesepadanan struktur. Aturannya, menghindari penggunaan kata depan di dalam, bagi, untuk, pada, dan juga banyak kata depan yang lainnya ya. Di awal kalimat atau di depan subjek sebagai pelaku utama. Ingat, kata depan tersebut tidak digunakan di depan subjek atau di depan pelaku utama. Pelaku utamanya di sini di mana? Kalau kita lihat di contohnya. Kepada semua peserta diharapkan berdiri. Udah kepada, udah semua juga. Kepada ini kan sudah terwakili ya. Kepada semua ini, semua peserta. Nah,
Jadi tidak perlu lagi menggunakan kata kepada. Cukup menggunakan semua peserta diharapkan berdiri. Ini udah tepat. Jadi semua peserta merupakan subjeknya. Kemudian kalau ada kata depan kepada, nah ini jelas kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif. Tidak memiliki subjek yang ganda, artinya subjek ya, subjek adalah pelaku utama, ini pelaku utama. Yang ganda artinya ada dua subjek di dalam satu kata tersebut. Kita lihat contohnya. Budi, ini subjeknya, terlalu semangat berolahraga sehingga Budi, pengulangan lagi, merasa lelah. Cukup sekali saja, ini maknanya kalau dibuat sekali sama. Kita paham ini, tetapi ini bukan kalimat yang efektif. Yang efektifnya adalah Budi terlalu bersemangat olahraga sehingga merasa lelah. Jadi budinya cukup digunakan satu saja. Nah ini yang dimaksud dengan tidak memiliki subjek yang ganda pada satu kalimat. Ini subjeknya. Atau juga penggunaan kata hubung yang setelah subjek. Nah, setelah subjek ini ya, ini ada memukul, kata kerja ya. Nah, kemudian ada kata yangnya. Nah, ini tidak pas penggunaannya, penempatannya tidak pas. Jadi yang pas tersebut, kalimat tersebut jadi efektif adalah Ani memukul dia sampai pingsan. Nah, ini jelas ya, logis. Kemudian struktur katanya tepat. Kalau yang ini Ani yang memukul dia sampai pingsan. Ini sebenarnya kita paham ya, sekali lagi. Tapi untuk menjadi sebuah syarat kalimat efektif ini jelas salah. Ini yang teman-teman harus pahami. Jadi kalau ada kata yang setelah subjek pasti jawabannya salah dan itu bukan masuk dalam kalimat efektif. Selanjutnya kehematan, tidak boros kata atau tidak menggunakan kata yang memiliki makna jamak yang sama. Ini sama seperti yang nomor satu tadi ya, memiliki kehematan. Contohnya adalah para siswa-siswi. Para siswa-siswi cukup sekali saja mau gunakan kata para boleh ya, para siswa misalnya. Atau siswa-siswi sedang mengerjakan soal bahasa Indonesia. Nah, ini bisa digunakan. Kalian bisa cek di kamus KBBI ya. Banyak yang mengatakan siswa udah mencakup siswi. Ternyata setelah saya cek ternyata siswa dan siswi itu berbeda. Siswa itu menjelaskan untuk laki-laki dan siswi untuk menjelaskan perempuan. Kemudian contoh kedua adalah Ani masuk ke dalam ruang kelas. Nah, ini yang tidak pas ini. Ini merupakan boros ya, boros kata. Ani masuk ke dalam kelas. Orang sudah tahu kalau masuk pasti ke dalam. Kalau naik ya pasti ke atas. Kalau turun pasti ke bawah ya. Nah, ini merupakan kalimat yang disebut dengan pemborosan. Jadi kalimat tersebut tidak menjadi syarat kalimat efektif. Yang benar adalah Ani masuk ruang kelas. Selanjutnya, contoh yang lain adalah Rena memakai baju berwarna biru. Nah, ini yang saya maksud tadi di awal ya. Jadi warna biru itu kan mewakili atau sudah orang sudah pada tahu bahwa biru itu merupakan warna. Jadi tidak perlu lagi kita menambahkan kata berwarna. Cukup Rena memakai baju biru. Nah, biru ini sudah tahu maknanya bahwa Rena tersebut memakai baju yang berwarna biru. Jadi tidak perlu lagi kita menambahkan kata berwarna. Jadi kalau ada kata warna di depan kata warna tersebut biru, merah, misalnya kuning, berarti kata tersebut bukan kata atau kalimat efektif ya. 5. Ketegasan makna. Memiliki ketegasan pada kalimat perintah, larangan, atau anjuran. Contohnya apa? Kamu sapulah rumah ini agar bersih. Ini tidak tegas. Ya. Ini tidak tegas. Jadi bukan kalimat efektif. Yang efektifnya adalah sapulah rumah ini agar bersih. Nah, jadi ada kalimat perintahnya jelas. Kita juga kalau misalnya diperintah, kamu sapulah rumah ini agar bersih. Kita juga paham maknanya, tapi kedengarannya sedikit rancu ya kalimatnya. Jadi yang pas tersebut, sapulah rumah ini agar bersih. Tidak merubah makna kalimat. Nah, ini penting. Sebuah kalimat tersebut ketika tidak efektif kemudian dirubah menjadi kalimat efektif, tidak boleh merubah makna dari kalimat tersebut. Contohnya apa? Ardi sedang makan dan bermain HP. Artinya kalau ada kata dan berarti sesuatu tersebut dilakukan secara bersamaan ya. Jadi kalau ada kata dan berarti aktivitas tersebut dilakukan secara bersamaan. Nah, ketika diganti kalimatnya Ardi sedang makan kemudian bermain HP, berarti ini kegiatan yang berurutan ya.
Jadi makan terlebih dahulu, yang pertamanya makan, setelah makan kemudian bermain HP. Nah, artinya dua kegiatan yang tidak dilakukan secara bersamaan. Ini merubah makna. Ini yang dimaksud dengan tidak boleh merubah makna sebuah kalimat ketika kalimat tersebut dirubah ke dalam sebuah kalimat yang efektif. Yang keenam adalah kata baku. Kata baku ini sebenarnya banyak ya. Teman-teman memang perlu banyak berlatih, perlu banyak membaca. Saya pun terkadang suka terkecoh mana kata yang baku, mana kata yang tidak ya. Nah, contoh seperti ini. Bapak membawa cenderamata dari Jogja. Nah, ini kata yang tidak baku. Yang baku itu adalah cinderamata ya. Ini kata yang baku. Sedangkan ini kata yang tidak baku. Atau Andi ranking pertama di kelas. Sebenarnya yang baku tersebut adalah tidak pakai G. Andi ranking pertama di kelas. Nah, ini ya, ini merupakan kata yang baku. Nah, kata baku ini sebenarnya banyak teman bisa cek di Google atau tonton YouTube ya, atau beli kamus KBBI. Kalian bisa melihat mana kata yang baku, mana kata yang tidak. Karena kita keseharian tersebut terkadang sering menggunakan kata-kata yang tidak baku. Kita memang paham maknanya ya. Tetapi kalau secara penulisan yang benar sesuai dengan kaidah bahasa itu merupakan kalimat yang salah atau kalimat yang tidak efektif. Nah, mungkin ini sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa paham untuk penjelasan terkait dengan kalimat efektif ini. Jadi kalau kalian mungkin belum memahami, silakan kalian bisa pelajari lagi atau cari referensi sebanyak-banyaknya. Tapi pada intinya apa yang saya sampaikan ini, inilah merupakan rangkuman yang mungkin masih banyak lagi ya materi yang lebih jelasnya lagi atau materi yang mungkin bisa banyak contoh-contohnya yang diberikan. Silakan kalian cari sebanyak-banyaknya agar pengetahuan kalian bisa menjadi lebih luas. Nah, sebelum itu kita akan bahas PR dulu yang saya berikan di video sebelumnya terkait dengan soal nasionalisme ya. Ini belum dirubah nih, nasionalisme. Oke. Nasionalisme di Indonesia seringkali terbentur oleh beberapa paham yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut ini paham yang bukan termasuk berbahaya, paham yang bukan termasuk berbahaya ya. Berarti paham ini tidak berbahaya dalam menumbuhkan semangat nasionalisme. Oke. Ada beberapa paham: ekstremisme, primordialisme, sukuisme, chauvinisme, dan dinamisme. Kita lihat. Ekstremisme, sikap yang keras mempertahankan tujuan dengan menempuh segala cara. Ini jelas bertentangan dengan nasionalisme. Nasionalisme tersebut kan adalah pahamnya terbuka ya, inklusif. Artinya bisa menerima perbedaan, menghormati budaya, adat, bangsa lain. Tetapi dengan adanya paham ekstremisme yang masuk, hal tersebut akan tentunya dapat bertentangan dengan yang namanya paham nasionalisme yang diterapkan di Indonesia. Karena sikap kekerasan mempertahankan tujuan dengan menempuh segala cara ini tidaklah dibenarkan ya, baik dalam undang-undang, baik dalam nilai-nilai Pancasila. Primordialisme, sikap mementingkan ras, suku, golongan sendiri. Ini jelas salah juga. Di Indonesia banyak suku, banyak budaya, daerah, adat istiadat berbeda-beda, tetapi kita harus bersatu dalam keberagaman yang disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini jelas salah. Kita tetap boleh ya kita mempertahankan adat asli kita. Tetapi di samping lain tidak boleh kita mementingkan adat kita sendiri atau kita mengungguli, membanggakan dan merendahkan ras, golongan, adat ataupun budaya orang lain. Nah, ini jelas salah. Sukuisme, sikap mengagungkan suku bangsa sendiri dan tidak menghargai suku bangsa lain. Ini jelas salah. Sama, maknanya kurang lebih sama ya. Jadi kita mengagung-agungkan, kita membangga-banggakan bangsa kita, budaya kita, adat istiadat kita, tetapi kita tidak menghargai. Kita meremehkan budaya orang lain, bangsa orang lain. Nah, ini merupakan sikap yang tidak pas atau tidak sejalan dengan nasionalisme. Chauvinisme, sikap bangga terhadap bangsa sendiri dengan menindas bangsa lain. Ini jelas salah. Contohnya bangsa Israel ya. Mereka masyarakatnya itu bangga dengan negaranya. Ini memang baik, bangga dengan negara. Tapi karena kebanggaan tersebut secara berlebihan sehingga mengakibatkan mereka mungkin merasa belum puas dengan kalau tidak menindas bangsa lain. Jadi inilah paham Chauvinisme ini kurang pas dan tentunya bertentangan dengan nasionalisme.
D. Dinamisme, kepercayaan terhadap suatu benda yang memiliki kekuatan gaib. Kepercayaan ini jauh ada sebelum agama masuk ke Indonesia dan dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini. Nah, ini ya, jawabannya adalah yang E. Paham ini tidaklah berbahaya bagi nasionalisme. Sampai sekarang banyak kok ya paham-paham ini. Kita kenal lah ya adat istiadat misalnya suku Dayak misalnya ya, atau misalnya pengobatan orang di daerah timur atau pengobatan di daerah Madura dan sebagainya. Itu kan merupakan kekuatan gaib. Dan sampai saat ini masih terus dilakukan dan tentunya hal tersebut kan merupakan adat budaya dan juga sebelum adanya agama ya, hal tersebut sudah dilakukan sejak dulu. Nah, berarti hal tersebut sampai sekarang pun masih ada dan tidak mengganggu yang namanya nasionalisme. Malah hal tersebut bisa menjadi ciri, bisa menjadi budaya tersendiri, keunikan tersendiri. Jadi dinamisme ini merupakan paham yang tidak berbahaya dan tidak juga bertentangan dengan nasionalisme. Jadi jawabannya adalah yang E. Baik, soal yang pertama, di bawah ini termasuk kalimat efektif. Oke. Sebelum itu saya informasikan kepada teman-teman yang mungkin ya, kalian ingin menjawab, karena saya tidak kasih timer, silakan kalian pause videonya, jawab, kemudian baru kalian lanjutkan jika sudah mendapatkan jawabannya. Kita lihat, di bawah ini termasuk kalimat efektif. Yang mana kalimat efektif dari kalimat jawaban ini? Banyak orang-orang menganggap bahwa mendaftar CPNS itu sulit. Ini jelas salah. Sudah banyak, sudah orang-orang ya, ini salah. Harusnya satu saja. Banyak orang menganggap bahwa mendaftar CPNS itu sulit. Oke, jawaban ini salah. Ayu sedang belajar materi TWK di depan rumah. Ayu sedang belajar materi TWK di depan rumah. Oke, ini baik ya, struktur kalimatnya baik. Logis, kita paham. Kita save dulu. Salah satu tujuan belajar TWK adalah untuk memahami konsep dasar dan mencari kata kunci setiap soal. Sudah saya jelaskan tadi di materi salah satu, artinya ada satu. Sedangkan di sini ada dua, ada kata penghubung dan berarti dua makna. Memahami konsep dan mencari kata kunci. Nah ini kan salah ya. Seharusnya kalau misalnya ada dua seperti ini, salah satu dihapus saja. Tujuan belajar TWK adalah untuk memahami konsep dasar dan mencari kata kunci setiap soal. Nah ini baru benar. Ya. Jadi jawaban ini salah. D. Sebelum pergi keluar rumah, Lydia tidak pernah lupa untuk bercermin. Ini kalau kita lihat sekilas, kita paham. Logis ya. Untuk jawabannya D ini. Tapi ini bukan merupakan kalimat efektif. Kenapa? Karena tidak menggunakan kata baku. Yang mana? Pada bagian bercermin. Yang benar adalah bercermin. Ya. Yang E, IKN adalah merupakan ibu kota negara Indonesia. Udah adalah, udah merupakan ya. Nah ini jelas jawaban yang salah. Karena memiliki makna yang sama. Ini ya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Nah ini ya, kalau A tadi salah karena ada pemborosan kata. Yang B benar, kalimat efektif. C salah satu tapi menjelaskan dua hal. D kata baku dari bercermin adalah bercermin. E ada juga pemborosan kata. Pada kata adalah dan juga merupakan. Masih gampang kok soalnya nomor 1 ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Adi pergi ke taman di pagi hari untuk berolahraga dengan memakai sepeda motor. Ketika pukul 10 pagi, dia pulang masuk ke dalam rumahnya untuk mandi sebelum akhirnya beristirahat. Kalimat efektif yang tepat adalah, nah kalimat ini tidak efektif ya, kalimat ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Kita lihat, masuk ke dalam. Ini jelas bukan merupakan syarat kalimat efektif. Kemudian kata memakai ini kurang pas dengan sepeda motor ya. Kata untuk padanan katanya. Nah, jadi jawaban yang tepat yang mana? Kita baca Adi pergi ke taman di pagi hari untuk lari pagi dengan mengendarai sepeda motor. Oke, ini mengendarai benar ya. Jadi pas padanan katanya. Ketika pukul 10 pagi dia pulang ke rumahnya langsung ya, jadi dihapuskan, ini benar untuk mandi sebelum akhirnya beristirahat. Oke. Sekilas jawaban A ini benar.
Tetapi sebenarnya salah. Salahnya di mana? Ini. Untuk lari pagi. Tidak dijelaskan dia di sini berolahraganya apa. Ini merubah makna kata. Ya. Merubah makna sebuah kalimat tersebut. Jadi membuat kalimat yang baru. Nah, ini jelas salah. Karena sudah jelas untuk pernyataannya adalah berolahraga, bukan lari pagi. Jadi jawaban yang A ini jawaban yang salah. B. Adi pergi ke taman untuk berolahraga dengan mengendarai sepeda motor. Oke, baik ya. Ketika pukul 10 pagi dia pulang ke rumahnya untuk mandi sambil beristirahat. Jawabannya benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Karena ada kata sambil. Kalau ada kata sambil berarti kegiatan tersebut dilakukan secara bersamaan. Mandi dan beristirahat. Ya, mandi sambil beristirahat. Artinya dia mandi sembari beristirahat. Berarti kegiatan tersebut dua kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Jadi jawaban ini jelas salah. Karena di sini untuk mandi sebelum akhirnya beristirahat. Jadi mandi terlebih dahulu baru dia beristirahat. Ya. C. Adi pergi ke taman untuk berolahraga dengan mengendarai sepeda motor. Baik ya. Ketika pukul 10 pagi dia pulang ke rumahnya untuk mandi sebelum beristirahat. Jawaban yang C ini baik ya. Jadi secara struktur ini tepat dan kemudian masuk ke dalam ini dihilangkan dan kalimatnya ini maknanya sesuai dengan kalimat yang seharusnya atau kalimat efektif. Kita save dulu yang C. D. Adi pergi ke taman untuk berolahraga dengan menggunakan sepeda motor. Oke, baik sampai di sini. Ketika pukul 10 pagi dia pulang ke rumah agar dapat mandi dan juga beristirahat. Agar dapat, udah salah, pemborosan, mandi dan juga beristirahat. Ini juga pemborosan. Salah ya, jadi jawaban D salah. E. Adi pergi ke taman di pagi hari untuk berolahraga dengan mengendarai sepeda motor. Oke. Ketika pukul 10 pagi dia pulang ke rumahnya untuk mandi dan dilanjutkan dengan beristirahat. Dan dilanjutkan. Nah, udah dilanjutkan. Jawaban ini salah karena kalimat tersebut mengalami pemborosan kata ya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Soal ketiga, Elpano rajin sholat sehingga ibunya selalu memberikan buku yang baru setiap minggunya kepada Elpano. Kalimat efektif yang tepat adalah, kalimat ini nggak efektif ya. Jadi kalimat ini, kata subjeknya ini ada 2 kali ya di sini. Nah, kemudian ibunya, minggunya ya. Ini kalimat yang kurang pas atau tidak efektif. Kalimat efektif yang mana? Elpano rajin sholat, jadi ibunya selalu memberikan buku baru setiap minggunya. Nah, kata jadi di sini adalah kalimat yang tidak baku. Yang bakunya adalah menjadi ya. Dan juga kalau diletakkan di sini menjadi, ini kurang pas maknanya. Nah, jadi jawaban ini salah. Yang B, Elpano rajin sholat, oleh sebab itu dia selalu diberikan buku baru setiap minggu oleh ibunya. Ini jelas salah. Oleh sebab itu, ini merujuk kepada kesimpulan ya. Nah, sebenarnya di sini bukan kesimpulan. Di sini itu adalah kalau kita baca ada makna sebab dan akibat ya. Sebab apa? Elpano rajin belajar, ini sebabnya. Akibatnya ya, ibunya selalu memberikan buku baru setiap minggunya. Nah, ini merupakan sebab akibat. Tetapi kalau dalam opsi B atau jawaban B ini, oleh karena itu ini merupakan sebuah kesimpulan. Jadi jawaban ini kurang pas. C. Elpano rajin sholat sebab ibunya selalu memberikan buku baru setiap minggunya. Nah, sebab ya, berarti ini perubahan makna. Elpano rajin sholat, jadi yang ditekankan adalah karena dia mendapatkan buku baru, maka dia rajin sholat. Sebenarnya, atau kata yang tepat adalah karena dia rajin sholat, maka dapat buku. Bukan karena dia dapat buku, maka rajin sholat. Jadi jawaban yang C ini jawaban yang salah. Karena maknanya sudah berubah. D. Elpano rajin sholat, sehingga ibunya selalu memberikan buku baru setiap minggu. Nah, ini baik ya, dari struktur baik, logis juga ya.
Jadi tidak ada pemborosan kata di sini. Elpano rajin sholatnya. Nah, ini aja udah rancu nih. Sehingga membuat ibunya selalu memberikan buku baru kepadanya. Nah, ini udah kurang pas. Udah bukan masuk dalam syarat kalimat efektif. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Nah ini ya, jadi kalau A tadi katanya tidak baku. Yang baku jadi itu adalah menjadi. Kalau yang B, oleh sebab itu, maka dari itu misalnya, itu adalah merujuk kepada kesimpulan. C ini makna kalimatnya terbalik, seperti saya bilang tadi. Jadi sebabnya adalah Elpano, sholat, akibatnya adalah mendapat buku baru. Bukan dia mendapat buku baru yang menyebabkan dia sholat. Ya, tapi karena dia sholat, maka diberikan buku yang baru. Dan E ini jelas adalah pemborosan kata. Katanya saja ini ada 3 ya. Jadi ini bentuk pemborosan kata. Jadi jawaban tepat adalah jawaban yang D. Nah, baik teman-teman, bagi teman-teman yang ingin ikut tryout ya, kalau kelas bimbel sekarang sudah ditutup, mungkin tahun depan kita buka lagi, tetapi nanti pada saat pelaksanaan SKB kita juga buka bimbel. Silakan kalian bisa pantau di story Instagram saya atau di postingan Instagram saya. Nanti kalau buka, silakan kalian bisa daftar. Dan untuk sekarang teman-teman yang ingin tryout, silakan, hanya 15.000 ya, sudah banyak yang membuktikan bahwa soalnya materinya hampir mirip. Jadi pada intinya tryout itu mengajarkan kita untuk manajemen waktu. Kemudian mengajarkan kita untuk bagaimana menjawab sesuai dengan konsep dasarnya. Dan tentunya dengan banyak berlatih, maka penalaran kita dalam menjawab soal akan semakin terasa. Caranya, kalian bisa klik link yang ada di bio Instagram saya, atau klik link yang ada di deskripsi video ini, atau tutorialnya bisa teman-teman cek di postingan IG saya yang sudah saya sematkan. Baik, soal nomor 4. Sejak dari pagi hari Ayu terlihat berlatih, lari, dan olahraga untuk mempersiapkan pertandingan besok. Kalimat yang efektif adalah, ini tidak efektif ya, karena tidak paralel. Ingat, paralel tadi adalah yang ini ya, berlatih, kemudian berlari seharusnya, dan juga berolahraga. Nah ini ya, berlari dan juga berolahraga. Oke, kita lihat di sini. Yang tidak ada kata bernya. Ini ya, ini jelas salah, berarti salah ini. Berlatih, berlari, berolahraga. Berlatih, berlari, berolahraga. Nah, sudah dapat kita jawaban yang salah satu ya. Kita lihat jawaban yang A. Sejak pagi hari Ayu terus berlatih, berlari, dan berolahraga. Oke, ini paralel ya. Untuk mempersiapkan pertandingan besok. Ini salah. Kenapa jawaban yang ini salah? Karena ada kata terus. Terus ini artinya dilakukan secara terus-menerus ya, tanpa beristirahat. Sedangkan ini merubah maknanya. Yang di sini adalah terlihat. Terlihat, bukan terus. Nah, ini jawaban yang salah. Jadi, sudah merubah makna katanya. Sejak pagi hari, Ayu tampak terlihat berlatih, berlari, dan berolahraga untuk persiapan pertandingan besok. Ini juga jawaban yang salah. Karena ada tampak terlihat. Ini memiliki makna yang sama ya. Tampak terlihat itu memiliki makna yang sama. Jadi jawaban ini tidaklah efektif. D. Sejak pagi hari, Ayu terlihat berlatih, berlari, berolahraga agar dapat mempersiapkan pertandingan besok hari. Agar dapat. Ya. Sudah agar, sudah dapat. Mendapatkan atau menggunakan 2 kalimat. Kalimat konjungsi atau penghubung. Jadi ini jelas bukan merupakan kalimat efektif. Jadi tidak boleh menggunakan 2 kalimat konjungsi atau kalimat penghubung untuk menjelaskan sebuah kalimat atau menjelaskan sebuah keterangannya. Jawaban ini salah. Sejak pagi hari Ayu terlihat berlatih, berlari, berolahraga untuk persiapan pertandingan besok. Nah ini ya, logis, jelas, singkat, dan juga padat pastinya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang E. A, kata terus merubah makna, jadi bermakna tidak ada istirahat, jelas berubah makna ya dari kata yang dijelaskan di awal atau di pertanyaan. B, tidak ada kata kesetaraan, ini olahraga, memiliki makna sama kata tampak dan terlihat. Makna kata agar dan dapat memiliki makna yang sama, ini yang saya maksud tadi. Dan yang pasti jawabannya adalah jawaban yang E. Lanjut soal yang nomor 5. Kerasnya upaya kami dalam menjuangkan nasib guru akhirnya membuahkan hasil yang baik. Kesalahan penggunaan kata dalam kalimat tersebut adalah, nah
Kalau secara kita lihat ya, secara langsung saja ini ada kata yang menjanggal. Kata yang mana? Menjuangkan. Harusnya memperjuangkan. Ya. Ini kalimat yang baiknya, bukan menjuangkan atau kalimat yang bakunya. Nah ini sebenarnya gampang. Ada banyak teman-teman yang mendapatkan soal-soal seperti ini. Ini cukup gampang. Caranya kita lihat saja kalimatnya. Kalau ada kata yang aneh kita rasa, nah kita teliti terlebih dahulu. Apakah kalimat tersebut atau kata tersebut katanya baku atau tidak. Kerasnya diganti dengan sekerasnya. Ini salah ya. Akhirnya diganti dengan akhiri. Ini jelas salah. Membuahkan diganti dengan membuahi. Salah juga. Menjuangkan diganti dengan memperjuangkan. Nah ini ya. Nasib diganti dengan nasib. Nah ini jelas salah. Kata bakunya sudah jelas. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Kata yang tepat harus diganti adalah memperjuangkan. Soal nomor 6, tadi 5 ya. Soal nomor 6, perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Oke, karena tidak diajak dia tidak datang ke rumah Rudi. Nah, kalimat yang tidak efektif. Ini pertanyaan, kalimat tidak efektif tunjukkan pada kalimat nomor berapa. Oke, kita lihat ya. Karena tidak diajak dia tidak datang ke rumah Rudi. Ini baik jawabannya ya. Bagus jawabannya. Jadi ini merupakan kalimat efektif. Oke. Yang kedua, walau masih pagi tapi Pak Joko sudah beraktivitas. Nah, ini kalimatnya nggak efektif. Walau masih pagi tapi Pak Joko, kata tapi ini merupakan pemborosan, tidak hemat. Yang pasnya adalah walau masih pagi, Pak Joko sudah beraktivitas. Jelas, padat, dan hemat kata pastinya. Jadi jawabannya sudah dapat, yang dua ya. Jadi yang tidak ada angka duanya, berarti jawaban tersebut benar. Ya. Atau dalam artian berarti kalimatnya kalimat efektif. Nah, jadi kalau ada dua berarti sudah dapat. Nah, yang mana ada duanya? Ini satu. Oke. Udah dapat nih. Jawabannya adalah jawab yang B. Kita baca terlebih dahulu ya, biar teman-teman paham. Hadirin dimohon naik ke panggung. Nah, ini benar ya. Jadi kalau misalnya hadirin semua dimohon naik ke panggung, nah itu jelas salah. Jadi kalimat ini sudah efektif. Peserta ujian CPNS wajib memakai celana berwarna hitam. Nah, ini ya. Sudah saya jelaskan, jadi hitam tersebut sudah mewakili warna. Jadi tidak perlu lagi disebutkan. Riana rajin belajar agar menjadi pintar. Ini baik. Jadi jawaban tepat adalah 2 dan 4. Nomor 2, walau masih pagi, Pak Joko sudah beraktivitas. Ini kalimat efektifnya. Nomor 4, peserta ujian CPNS wajib memakai celana hitam. Nah, ini kalimat efektifnya. Ada lagi ya soal? Nggak ada ya. Jadi mungkin itu materi dan juga latihan terkait dengan kalimat efektif ini. Intinya banyak-banyak berlatih. Bahasa Indonesia ini banyak sekali terkait dengan pembahasannya. Ada kesimpulan, kalimat utama, ide pokok, kalimat efektif, kalimat baku, kemudian ada kata imbuhan ya, banyak sekali, sangat luas. Jadi silakan teman-teman pelajari dan kita tidak tahu jenis soal bahasa Indonesia yang mana yang kita dapatkan, entah itu kesimpulan, entah itu kalimat efektif ya, entah itu kata hubung. Intinya kita harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak berlatih agar teman-teman semakin bisa menguasai terkait dengan materi bahasa Indonesia ini. Apapun yang kalian dapatkan soalnya nanti, kalau kalian sudah belajar, tidak akan membuat kalian bingung dan pastinya kalian sudah siap apapun soal yang akan diterima oleh teman-teman semuanya. Jadi semangat berlatih dan juga jangan lupa berdoa ya. Apapun yang kalian lakukan, jika niat awalnya baik, maka berakhir juga dengan baik. Kita sebagai manusia cuma bisa merencanakan, cuma bisa menyiapkan dengan baik. Tetapi hasil akhir itu Tuhan kita yang menentukan. Jadi tinggal berusaha dengan sebaik mungkin, sisanya berdoa agar dimudahkan, diberi kelancaran dalam menjawab soal SKDCAT nantinya. Semangat teman-teman ya. Jangan lupa subscribe dan juga bantu share video ini, dukung channel ini agar bisa memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, khususnya bagi teman-teman semua sebagai penonton setia dari channel Mr. Mili ini. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.